Pada video sebelumnya, Hewon Kang bersama Do Go Jun menyerang beberapa anggota dari faksi Crimson Tiger. Kita flashback dulu ke cerita masa kecil Do Go Jun. Diperlihatkan Do Go Jun kecil yang sedang berlatih bela diri dengan semangat. Ayahnya berpesan, "Jun, seorang pendekar bela diri harus selalu berkepala dingin. Kau diharapkan menjadi pemimpin murid generasi selanjutnya. Maka dari itu, kau harus berhati-hati dalam bertindak dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengetahui celah yang ada pada dirimu. Kau tidak boleh bertindak bodoh dan mempermalukan nama klan kita." Do Go Jun berkata, "Baik, jangan khawatir. Saya akan selalu berkepala dingin dan berpikir rasional, dan berhati-hati dalam berkata dan bertindak." Hohoho, aku suka kau jujur dan teguh. Kembali ke Crimson Tiger, Hewon Kang tenang dulu, cegat Do Go Jun. Namun, bukan Hewon Kang namanya kalau mendengar orang lain. Dia maju menghajar anggota Crimson Tiger di hadapannya menggunakan pedang yang masih terbungkus. Dalam sekejap, dia sudah menimbangkan 5 orang dan mematahkan tangan dan kaki mereka, mengingat pesan dari Baek Suryo untuk jangan membunuh mereka. Cukup hancurkan saja tulang mereka. Kini tersisa si kepala botak, dia merangkak di tanah sambil berkata dengan suara ketakutan, "Bocah sialan, apa kau dari faksi Gridbeard?" Hewon dengan pedang besarnya yang dia sandarkan di punggungnya, wajah yang serius mengintimidasi. Dia berkata, "Woi, diam di situ, kalau kau kabur akan kuhajar kau 2 kali lipat begitu tertangkap." Si kepala botak bangun dan melemparkan sesuatu ke arah Hewon. Hewon menebas benda tersebut, benda itu terpecah menjadi 4 dan mengeluarkan asap hitam. Hewon memperingatkan, "Kau pikir kau bisa kabur dengan trik murahan seperti ini?" Do Go Jun dari belakang berlari memperingatkan Hewon, "Berhenti, Hewon Kang, itu bom racun." Hewon terkejut mendengar itu. Do Go Jun melanjutkan, "Semua tahan napas, jangan sampai menghirup asap ini." Sial, ini sudah terlambat. Mereka akhirnya mengevokasi orang-orang di sana agar tidak terkena racun. Kini mereka sudah berada di tempat yang aman dan kelihatannya mereka semua baik-baik saja. Do Go Jun bertanya pada seorang ibu-ibu, "Bagaimana perasaan Anda?" Si ibu dengan badan yang sedikit bergetar berkata, "Selesai sudah, kami semua akan mati." "Apa?" ucap Do Go Jun. Tidak berhenti di situ, warga lainnya juga berkata, "Hei anak muda, karena kalian berdua masalah ini jadi semakin runyam. Aku yakin mereka akan datang membalas dendam. Kalian berdua berniat membunuh kami." Seseorang menambahkan lagi, "Dia benar, tidak ada yang meminta bantuan." Mendengar itu semua, Hewon tampaknya cukup kesal. Dia berkata, "Apa katamu tadi? Kami membantu karena kalian berada dalam bahaya." Si ibu tadi kembali menyanggah ucapan Hewon, "Kalian membantu kami. Kalian tidak memikirkan akibatnya setelah memamerkan bela diri hebat yang kalian miliki lalu pergi, kan? Mereka akan kembali ke sini besok untuk melampiaskan kemarahan mereka pada kami." Mendengar itu, Do Go Jun tak bisa berkata-kata apa-apa lagi. "Saat itu, kalian sudah tidak ada di sini, lalu apa yang akan terjadi pada kami?" Dengan geram, Hewon berkata, "Ini konyol. Lalu, apa kalian ingin kami membiarkan mereka menyiksa kalian?" Seseorang menjawab, "Tentu saja, kami sangat benci sampai ingin membunuh mereka, tapi karena mereka tidak bisa sepenuhnya disingkirkan, sebaiknya biarkan saja mereka, karena pada akhirnya kamilah yang akan menderita jika melawan." Tak tahan mendengar semua keluhan itu, Do Go Jun berkata, "Mulai sekarang, kami akan ke sini setiap hari. Kami akan terus berpatroli di area ini agar faksi Crimson Tiger tidak bisa mencelakai kalian." "Dasar anak muda naif," ucap si ibu-ibu. "Bagaimana kalau mereka membakar rumah kami di malam hari? Apa kalian juga akan melindungi kami semalamnya?" tanya si ibu-ibu. Do Go Jun berpikir, di saat seperti ini apa yang harus aku lakukan? Hewon tanpa pikir panjang berkata, "Kalian semua kebanyakan komplain. Jadi, di mana markas faksi Crimson Tiger itu?" Mendengar itu, semua orang kebingungan. Hewon melanjutkan, "Aku tidak suka situasi yang membuat was-was. Kalian takut mereka akan balas dendam. Kalau begitu, sudah cukup kalau kita membuat mereka tidak bisa balas dendam, kan?" Do Go Jun berbisik pada Hewon, "Kau tak ingat?" kata instruktur Baek. "Dia menyuruh kita untuk tidak terlibat konflik dengan faksi Crimson Tiger." "Apa kau pikir aku akan dipanggil biang kerok kalau aku menuruti perkataan orang lain?" ucap Hewon dengan bangganya. "Jadi di mana markas Crimson Tiger?" tanya Hewon pada salah satu dari mereka. "Jalan lurus saja ke arah sana." Hewon berkata, "Baiklah." Tepat sebelum Hewon melangkah, Do Go Jun menghentikannya. Do Go Jun menyarankan untuk tidak menyerang mereka secara langsung, namun dengan cara perang gerilya. Do Go Jun berkata, "Kita akan memancing mereka keluar satu persatu." Do Go Jun menegaskan, "Hewon Kang, jangan kira bahwa kau satu-satunya pendekar bela diri yang tidak tahan melihat ketidakadilan ini. Aku juga tidak bisa memaafkan perbuatan Crimson Tiger." "Apa? Baiklah," ucap Hewon dengan wajah keheranan.
Dia bergumam, kenapa si kutu buku ini tiba-tiba bertingkah aneh begini, bikin cemas saja. Hewon menyarankan, mungkin sebaiknya kita pikirkan lebih dalam lagi, seperti mengirim surat pada instruktur baik. Tidak akan, balas Dokgojun, mana mungkin dia akan mengizinkan. Kita selesaikan sendiri. Hewon kembali berpikir, kok bisa ketua OSIS berbuat begini? Apa peran kita tidak terbalik? Sudah 2 jam, ucap Dokgojun. 2 jam ke depan, aku kaptennya, stop mengeluh dan lakukan perintahku. Akhirnya mereka berdua bergerak. Sebelum lanjut, kita intro dulu. Halo, para pecinta manhwa sejati, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya para kultus manhwa berkumpul. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Buat kalian yang baru gabung atau mungkin kelewatan part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu part sebelumnya supaya bisa lebih nyambung dan menikmati ceritanya secara utuh. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai petualangan seru. Baik Suryong, siapkan kopi dan camilan, ambil posisi senyaman mungkin, kita lanjut ceritanya. Salam kultus manhwa. Kita beralih sejenak ke penginapan, di mana di sana ada Suryong dan si nenek. Orang-orang yang tadi diselamatkan oleh Dokgojun dan Hewon juga ada di sana. Ternyata orang tersebut adalah anggota dari sekte Hao yang menyamar sebagai warga. Dia melaporkan bahwa keduanya menuju markas Crimson Tiger sesuai dugaan, sahut Suryong. Suryong melanjutkan, Hewon Kang ingin menyerang markas Crimson Tiger dan Dokgojun bukannya menghentikannya, dia malah menyarankan untuk menggunakan cara lain. Itu sangat mengesankan. Si nenek berkata, kupikir mereka berdua tidak akan akur, tapi mungkin mereka berdua sebenarnya pasangan yang cocok. Bagaimana menurutmu? Tanya si nenek pada Suryong. Ya, seperti yang kuduga akan terjadi, jawab Suryong singkat. Si nenek yang melihat Suryong sibuk menulis tanpa menulis sedikit pun membuatnya bertanya lagi. Kau yang bersikeras untuk saling melaporkan yang terjadi, kenapa kau malah sibuk menulis sendiri? Aku mendengar kok, sanggah Suryong. Lalu, ini adalah buku panduan bela diri yang akan aku gunakan untuk mengajar di sekte New Life. Untungnya tidak semua buta huruf, aku baru selesai menulisnya. Si nenek yang mendengar berkata, buku panduan bela diri, maksudmu kau membuatnya selama duduk di sini? Suryong menjawab, aku tidak membuatnya dari awal, aku hanya menyesuaikan seni bela diri yang sudah ada. Suryong bergumam, aku akan menyingkirkan niat membunuh yang kuat dari kultus darah, seni bela diri Squad Blood Wolf, yang kemudian aku akan menambahkan rangkaian agar seseorang bisa berlatih dalam waktu lama sambil menyucikan pikiran dan tubuh mereka. Nama seni bela diri ini adalah New Life Defense Art. Suryong melanjutkan, ini adalah seni bela diri yang bahkan bisa memurnikan iblis sekalipun. Si nenek kebingungan dan terus berpikir, siapa sebenarnya orang ini? Si nenek berkata, sepertinya bahkan kau menulis itu tidak sampai 2 jam. Bukankah itu artinya kau bisa menjadi Grandmaster ahli pengetahuan bela diri? Suryong merendah, tidak sehebat itu kok, orang biasa juga bisa melakukannya. Itu tidak mungkin, gumam si nenek. Kedua bawahan si nenek meminta izin untuk pergi dan akan kembali jika ada yang perlu dilaporkan. Kini tersisa si nenek dan Suryong. Si nenek kembali bertanya, tapi apa kau sudah menduga akan terjadi seperti ini dengan membuat mereka melawan Crimson Tiger? Suryong menjawab, ya, sampai tahap tertentu. Aku sedikit terkejut Dokgojun secara aktif menjadi pemimpin di akhir. Suryong bergumam, si kutu buku itu menyerang paksi Crimson Tiger tanpa melapor apa-apa padaku ya. Si nenek melanjutkan, sepertinya Dokgojun terpengaruh oleh Hewon Kang. Apakah memang itu yang kau inginkan? Itu benar, ucap Suryong. Kepribadian Dokgojun sangat jujur dan tidak cocok dengan teknik pedang miliknya. Teknik 9 pedang Dokgo. Dokgo Pai yang membentuk klan Dokgo di masa lalu adalah seorang pengembara. Orang mendirikan klan Dokgo telah berkelana di dataran utama dan menyempurnakan teknik pedangnya sendiri adalah seorang pengembara. Setelah dia menjadi yang terkuat di dunia, dia mengumpulkan pengikut dan mendirikan klan Dokgo yang sekarang. Pernah ada masa di mana katanya klan terkuat bukanlah klan Namgong, melainkan klan Dokgo. Dulu, kultus darah menganggap kalau Dokgo sebagai salah satu klan terkuat selain 5 klan terkuat yang ada. Itu sudah 100 tahun lalu, sambung si nenek. Suryong melanjutkan, klan Dokgo yang sekarang hanya mampu memberikan pengaruh di wilayah mereka sendiri. Menurutmu apa masalahnya? Tanya Suryong. Si nenek hanya terdiam berpikir. Suryong menambahkan, teknik 9 pedang Dokgo terlahir di tengah medan perang dan membawa keputusasaan. Karena itu tiap tebasannya sangat bengis dan bertenaga. Teknik pedang yang kulihat yang digunakan oleh Dokgojun sangatlah bersih, hanya sebatas teknik pedang biasa yang dikendalikan dengan baik dan level yang lumayan tinggi.
Si nenek memotong, kalau klan Doko mendengar ucapanmu itu, mereka akan mengamuk. Karena itulah, lanjut Suryong, aku memasangkan dia dengan Hewongkang yang sifatnya bertolak belakang dengan Dok Gojun. Dok Gojun harus menjadi lebih kuat dari sekarang. Suryong bergumam, demi memperoleh kemenangan di kompetisi bela diri surgawi. Si nenek memandang Suryong sambil bergumam, sulit dipercaya ada orang seperti dia. Menurut jaringan informasi klan Hao, tidak ada yang spesial darinya. Tapi dia memiliki ilmu bela diri yang hebat, perencanaan yang baik, dan semua yang dia lakukan selama ini menunjukkan kalau dia bukan orang biasa. Mungkin keberadaannya mampu mengguncang Akademi Azure Dragon, bahkan seluruh murim. Bagus sekali klan Hao bergabung dengannya lebih dulu. Kini Suryong mendapat informasi, grup 2 berpatroli di jalan barat, tidak ada yang terjadi. Grup 3 sebentar lagi memasuki wilayah Paksi Great Bear. Dan grup 4 didekati oleh penipu. Bagus, ucap Suryong. Dia memperhatikan peta yang ada di hadapannya sambil berkata, dengan ini, meski aku lelah, aku tidak boleh kalah. Sekarang kita beralih ke Paksi Crimson Tiger. Di sana seorang anak buah memanggil, "Bos, bos!" Terlihat di sana seorang yang berperawakan besar dan berewokan menggedor meja di depannya sambil berkata, "Sudah berapa kali ku bilang, jangan panggil aku bos, panggil aku wakil pemimpin." Rupanya orang tersebut adalah wakil pemimpin Paksi Crimson Tiger. Si pria botak yang kabur saat pertarungan dengan Hewon datang melapor bahwa ada bocah yang menghajar kawan mereka hingga kakinya patah semua. Itu Dok Gojun, si ketua OSIS, dan Hewongkang yang berandalan. Mereka adalah murid dari Akademi Azure Dragon. Si botak lanjut menjelaskan bahwa mereka selalu muncul ketika mereka sedang menarik uang perlindungan. Si wakil berkata, "Lalu bagaimana? Kau bilang mereka ahli bela diri level 1 atau di atasnya. Kita bisa apa?" Seorang anggota yang tangannya sudah terluka memberikan usul, "Bagaimana kalau kita melaporkan mereka ke polisi saja dengan alasan mengganggu bisnis?" Dengan geram, si wakil ketua menggertakkan giginya dan beberapa saat berlalu, orang tadi telah terkapar dengan bersimbah darah di lantai. Karena mereka ahli bela diri, akhirnya si wakil ketua yang akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak melaporkan pada pemimpin faksi karena beberapa dari mereka mungkin akan dibunuh olehnya. Akhirnya mereka pun bersiap. Kini kita pindah ke Hewongkang yang telah menangkap 4 orang. Di sana juga ada Dok Gojun dengan anggota Crimson Tiger yang ambruk setelah kepalanya dihantamkan ke tembok. Kita sudah sepakat kalau yang kalah harus memanggil yang menang. Bos, kan? Ucap Dok Gojun. Karena taruhan itu, mereka membantai anggota Crimson Tiger agar bisa memenangkan taruhan. Tak ada yang mau kalah. Hewongkang berkata, "Aku sudah 18. Dok Gojun juga berkata, "Aku juga 18. Tiba-tiba suara teriakan terdengar oleh keduanya. Seorang wanita meminta tolong. Keduanya berlari ke arah sumber suara. Di sana ada seorang wanita yang menangis. "Kau tidak apa-apa," ucap Dok Gojun. "Apa ini perbuatan Crimson Tiger?" ucap Hewon. Si wanita tadi berbalik sambil meminta maaf. "Maafkan aku tidak punya pilihan," ucap si wanita dengan air mata yang mengalir. "Tidak apa-apa, ada kami," balas Dok Gojun. Si wanita menebarkan gas penenang ke arah keduanya sambil berkata, "Katanya kalau aku tidak membantu mereka, anakku akan dibunuh. Maafkan aku. Aku tidak peduli kalau mereka mau membunuhku, tapi tidak dengan anak-anakku." Si wanita akhirnya pingsan. Dok Gojun yang masih menutup hidungnya melihat kedatangan beberapa anggota Crimson Tiger. Dengan marah, Dok Gojun berkata, "Apa kalian yang menyuruh nyonya ini?" Si botak yang bersama wakil pemimpin berkata, "Ini bocah-bocah yang sudah menghajar kawan kita." Lapornya pada wakil pemimpin. Hewon kemudian berdiri dan berkata, "Kau terlihat lumayan kuat. Apa kau dari Paksi Crimson Tiger?" Si wakil berkata, "Kau masih sadar setelah menghirup gas penenang. Masih muda memang enak ya." Hewon berkata, "Gas penenang? Sialan, pantas saja tubuhku mati rasa." Si wakil pemimpin melanjutkan, "Kami akan membuat kalian berdua terkenal sebagai pemimpin generasi selanjutnya yang sudah melakukan kesalahan fatal." Si botak menimpali, "Kami akan membuat kalian jadi legenda Akademi Azure Dragon." Dengan tatapan dingin yang serius, Dok Gojun berkata, "Kami hanya harus membunuh kalian sebelum itu terjadi." Dok Gojun mengambil kuda-kuda dengan aura pedang kehijauan miliknya, kini bersiap menerjang. Wakil pemimpin terkejut melihat itu. Dia berkata, "Master bela diri Supreme Peak." Ternyata Dok Gojun telah melayangkan serangan yang hampir saja memutuskan leher si wakil ketua. Si ketua menghindar dan terjatuh. Dengan panik, dia memerintahkan anggotanya, "Hentikan dia, lempar jaringnya." Dok Gojun yang berdiri di sana tak kuat menahan amarahnya. Aura membunuh yang dia pancarkan sangat kuat. Dia berkata, "Kalian semua tidak pantas hidup." Air mata terlihat mengalir di pipinya. Di dalam hati kecilnya bertanya, "Kenapa kalian berjuang begitu keras untuk mempersulit hidup orang lain? Kenapa?"
Aku sudah tidak tahan lagi. Jaring-jaring perangkap yang datang dihancurkan dengan sekali serangan. Anggota Crimson Tiger yang menyerang juga dibantai tanpa ampun. Satu anggota lagi yang melompat melayangkan pedang besar. Dok Gojun menangkis serangan tersebut, membuat pedang besar itu patah. Anggota Crimson Tiger terkejut melihat pedangnya, namun tanpa dia sadari, tusukan pedang telah menembus jantung hingga punggungnya. Terlihat bekas pedang Dok Gojun meninggalkan lubang yang cukup besar. Sepertinya Dok Gojun menikmati pertarungan yang penuh dengan darah, atau amarah yang tertahan akhirnya meledak, hingga ia terus bergumam, lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Dia berkata, aku mau lagi, berikutnya. Dengan wajah dan pakaiannya yang bersimbah darah. Sial, ucap Dok Gojun. Heon yang memperhatikan berteriak, Dogo, itu sudah keterlaluan. Heon bergumam, apakah selama ini dia menyembunyikan kekuatannya? Sial, kupikir aku sudah berhasil menyusulnya. Tapi bukan hanya energi internalnya, teknik pedangnya dan gerakan tubuhnya, bahkan sampai teknik eksternalnya. Semuanya satu level di atasku, tunggu saja. Suatu hari aku pasti akan mengalahkanmu. Dok Gojun masih bertarung, terlihat tangan-tangan terpotong berjatuhan di tanah. Dok Gojun tanpa ampun membelah tubuh musuh di hadapannya. Dok Gojun menoleh ke arah Heon, namun di belakangnya sudah melompat si wakil pemimpin dan si botak menyerang Dok Gojun bersamaan. Heon berteriak, goblok, fokuslah di belakangmu. Dok Gojun menahan kedua serangan tersebut, membuatnya terseret ke belakang. Serang terus, ucap si wakil pemimpin. Baik bos, balas si botak. Dasar pengecut, ucap Heon yang berniat membantu. Namun siapa sangka di belakangnya sudah ada Suryong yang menghentikan Heon. Jangan bergerak, di sini saja. Dia masih bisa mengatasinya, ucap Suryong. Bagaimana kalau dia mati karena tidak membantunya? Dok Gojun masih sibuk menahan dua serangan yang bersamaan. Kau pikir aku akan membiarkan dia mati, ucap Suryong. Dengar baik-baik, pencerahan tidak datang begitu saja. Setelah pertarungan ini, ilmu bela diri Dok Gojun mungkin berkembang pesat. Pertarungan ini juga membantumu berkembang. Fokus dan perhatikan pertarungannya. Baik, ucap Heon. Pertarungan terus berlanjut. Dok Gojun terus menyerang, namun karena pedang si wakil telah hancur, dia berniat mundur dan melarikan diri. Namun tak semudah itu. Dok Gojun berkata, kalian pikir kalian bisa kabur? Dok Gojun melesat, ampuni aku, ucap si botak dan kepalanya sudah terpisah dari badannya. Dan si wakil ketua yang juga kehilangan tangan kirinya. Sial, ucap si wakil ketua. Kenapa sampai segitunya mengejar kami? Kita bukan musuh bebuyutan. Apa bedanya kau dengan kami, dasar pembunuh? Mendengar itu, Dok Gojun tersadar. Kau bilang apa? Lihat sekelilingmu, ucap si wakil. Kaulah yang membuat kekacauan ini hanya karena ingin memamerkan teknik bela diri milikmu. Di belakang Dok Gojun terletak mayat-mayat yang dia kalahkan. Dok Gojun bimbang, dia bergumam, tidak. Aku membunuh orang. Seakan bukan apa-apa, aku menebas daging dan menghancurkan tulang mereka. Ilmu bela diri milikku seharusnya tidak boleh digunakan seperti ini. Melihat celah, si wakil mengeluarkan pisau dan berlari untuk menyerang Dok Gojun. Dok Gojun menangkap tangan si wakil ketua sambil berkata, meski begitu tak masalah. Karena mereka bukan manusia, mereka hanya hama. Satu ayunan pedang Dok Gojun membuat kepala si wakil melayang di udara. Dok Gojun melanjutkan, jika aku membiarkan kalian hidup, kalian mungkin akan tetap menyakiti orang lain. Hama haruslah dibasmi. Heon yang memperhatikan berkata, guru, bukankah tingkahnya sedikit aneh? Dia kenapa? Apakah ini pertama kalinya dia membunuh? Ketika mendapat pencerahan, rasa bersalah karena membunuh orang tiba-tiba meluap dalam dirinya. Di sana, Dok Gojun masih berdiri terdiam dan tubuhnya yang memancarkan energi. Suryong melanjutkan, itu sama seperti mengalami penyimpangan energi. Kalau dibiarkan saja, dia akan terus mengayunkan pedangnya sampai kehabisan energi. Salah-salah, dia bisa cacat. Heon malah meneriaki Dok Gojun, Dogo, kendalikan dirimu, sadarlah. Dok Gojun berbalik, dasar hama, ucapnya. Suryong tiba-tiba menarik Heon ke belakang. Kenapa menarikku, ucap Heon. Heon tanpa sadar hampir saja terkena satu tebasan dari Dok Gojun. Untungnya itu hanya mengenai syalnya. Heon terkejut. Aku tadi hampir mati. Dok Gojun menyerang lagi. Suryong maju menahan serangan tersebut. Serangan itu membuat tanah pijakan Suryong terjadi retakan, menunjukkan betapa kuatnya serangan tersebut. Aku akan mengembalikannya seperti semula, ucap Suryong. Heon menyela, tapi jangan menghajarnya terlalu keras. Aku sudah tahu, dasar bocah. Maki Suryong pada Heon. Dok Gojun menyerang lagi. Mati kau, dasar hama. Suryong hanya menahan serangan demi serangan sambil berkata, teknik pedang yang kau praktekkan sudah semakin mirip dengan aslinya, tapi masih belum cukup. Mengerahkan semua tenagamu dalam satu tebasan bukan berarti kau bisa mengabaikan serangan balasan dari musuh.
Dok Gojun terus menyerang sambil meneriakkan, "Mati, mati, dasar hama!" Suryong menghindari serangan Dok Gojun dan melesat ke sampingnya sambil berkata, "Jangan lupakan pencerahanmu hari ini. Ini adalah cara yang benar, melatih teknik 9 pedang Dokgo." Dok Gojun tertegun mendengar ucapan Suryong. Dari belakang, Suryong melanjutkan, "Biar aku tunjukkan satu hal lagi." Suryong maju menyerang Dok Gojun. Kecepatan serangannya membuat debu-debu berterbangan. Tak bisa dihindari, Dok Gojun hanya berdiri menahan serangan dahsyat tersebut. Suryong berpesan, "Kau harus bisa masuk babak perempat final kompetisi bela diri surgawi." Dok Gojun terkena serangan tersebut. Terlihat tanah terbelah dan berhamburan, bahkan pedang Dok Gojun hancur berkeping-keping. Dalam keadaan hampir pingsan, Dok Gojun bergumam, "Barusan, teknik pedang itu." Dok Gojun pun jatuh dan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Dok Gojun telah beristirahat di dalam ruangan dan mulai tersadar. Dia berkata dengan pelan, "Hewon Kang, kita di mana?" Hewon menjawab, "Iya, kita di penginapan mie yang tidak enak itu. Guru yang membawa kita ke sini." "Tunggu, apa kau tidak ingat apa-apa? Dia membuatmu pingsan lalu membawamu ke sini." "Kapan itu?" ucap Dok Gojun. Dia mulai mengingat kembali kejadian sebelumnya. Dalam kepanikannya dia bergumam, "Kalau tadi Hewon terkena seranganku." Dok Gojun langsung meminta maaf sambil menjelaskan panjang lebar. "Maafkan aku, rasanya aku seperti kerasukan dan tidak bisa mengenali siapapun. Aku memang mendapatkan pencerahan dan mencoba menggapainya. Tapi setelah aku sadar sudah membunuh orang, kepalaku terasa panas, rasanya membingungkan. Karena itu, tidak. Apapun yang kukatakan pasti terdengar seperti alasan, tapi aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf atas perbuatanku. Aku hampir saja melakukan dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh keluargamu." Dok Gojun tertunduk lemas. "Acuh tak acuh," Hewon menghela napas. "Sudahlah, lupakan saja. Kalau kau merasa tidak enak, traktir aku makan. Soalnya aku sudah berhenti minum-minum." "Boleh saja," ucap Dok Gojun. Hewon kemudian mengingatkan tingkah konyol dan ucapan Dok Gojun selama pertarungan membuatnya malu dan wajahnya memerah. Hewon kemudian memberikan ramuan untuk diminum. Setelah meminumnya, Dok Gojun menanyakan keberadaan Suryong. Hewon langsung mengantarkannya ke ruangan Suryong karena ingin menanyakan sesuatu. Mereka berdua akhirnya masuk. Suryong yang sedang sibuk dengan pena dan kertasnya berkata, "Ada perlu apa? Harusnya kau belum boleh bergerak." "Ini karena dia ingin menanyakan sesuatu pada guru," ucap Hewon. Dok Gojun melanjutkan, "Aku ingin bertanya tentang latihan apa yang harus kulakukan mulai sekarang. Kalau guru sibuk, aku akan datang lain kali." "Tidak," ucap Suryong. "Aku senang kau bertanya. Sebagai gantinya, kau ingat tentang setidaknya kau harus lolos ke perempat final di kompetisi bela diri surgawi." "Kenapa? Kau tidak percaya diri?" tanya Suryong. "Aku bukan tidak percaya diri," ucap Dok Gojun. Suryong melanjutkan, "Padahal hanya kau murid tahun ketiga yang punya potensi." Mendengar itu, Hewon sedikit mengerutkan wajahnya karena dia juga murid tahun ketiga. Hewon kemudian menguap. Dia berkata, Aku pergi dulu. Karena tidak tidur semalam, aku harus mengganti tidurku sekarang." Tampak sekali dari wajah Hewon ada rasa tak ingin kalah. "Semoga tidur nyenyak," ucap Suryong tersenyum. Hewon pun meninggalkan mereka berdua. Suryong berkata, "Kau lihat ekspresinya barusan. Hewon Kang mungkin tidak akan bisa tidur dengan nyenyak selama beberapa hari. Dia sangat termotivasi karena apa yang telah kau lakukan hari ini." Dok Gojun berkata, "Jangan bilang kalau ini cara guru untuk memancing jiwa kompetitif di antara murid. Memang tugasku untuk melakukan apapun yang bisa kulakukan," ucap Suryong. "Kalau ingin memenangkan kompetisi bela diri surgawi ya harus begini. Nah, sekarang, mari dengarkan apa yang ingin kau katakan." Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe, supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.